Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat datang di dalam rangka welcome to Rongsokan, ya betul ya. Dalam rangka rekrutmen baru anggota UKM KTM Teater Rongsokan. Jadi berarti hari ini ada dua agenda kita, ada nonton film tadi dan sebentar lagi akan ada bincang seninya. Oke baik, sepertinya ini akan silau nih kalau pematerinya duduk silau nih, nggak apa-apa? Atau dimatikan proyektornya, hilang ya background kita ya, aman ya berarti ya. Oke baik, saya mengundang Bang Najar Syah Alam untuk naik ke atas panggung. Bang, boleh tepuk tangannya. Dan saya mengundang juga Bang Fauzan Santa. Silakan Bang Najar. Baik, wow. Oke. Oke, tadi berarti kita sudah menonton sedikit, setidaknya 2 film pendek. Dan kemudian tema bincang kita hari ini adalah, apa tadi? Temanya hidup kreatif menghidupkan, begitu ya. Gimana tuh? Hidup kreatif menghidupkan. Baik, sambil kita tunggu, ada mic lain? Ada, oke. Saya kira lagi dibeli tadi, oke. Baik, dia memang forumnya memang begini deh, artinya memang beberapa insan terpilih aja yang kemudian berhadir ya. Ini teman-teman dari mana, kalau boleh tahu? Yang ini dari mana? Fakultas Adab. Yang di belakang itu? FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Waduh, akan jadi ibu camat berarti nanti ya. Oke, kalau ini dari mana? Yang jilbab putih kakak ini dari mana? Apa? Oh dari Tarbiyah. Oke baik, terima kasih. Oke baik. Ya sekali lagi saya sapa Bang Fauzan, selamat datang Bang. Jadi kita hari ini berada Bang Nazar juga dalam rangka rekrutmen anggota baru UKM Teater Rongsokan nih Bang. Jadi udah berapa lama ya rekrutmennya? Sudah 2 bulan yang lalu? Oh seminggu yang lalu. Udah banyak yang daftar belum? Lumayan, 3.000 orang. Hampir 3.000, baik. Mungkin kita bincang sedikit nih Bang, artinya tentang kreatif mungkin begitu ya. Artinya Bang Bang Fauzan belakangan juga memang aktif di kesenian, baik di film, di sastra, kemudian di beberapa komunitas seni. Apalagi Bang Najar juga cukup sangat aktif sekali dengan produksi lagu-lagunya, kemudian membuat lirik-lirik. Memang kayaknya selain penyanyi sekarang penulis lirik juga sudah menjadi profesi tersendiri gitu Bang ya. Baik, mungkin sedikit kata pengantar dulu nih Bang. Kita minta Bang Fauzan untuk sedikit ya memberi gambaran apa sih itu kreatif, kenapa kreatif dibutuhkan mungkin. Ataupun ya apakah, karena kan sekarang mungkin instan, artinya apakah kehidupan orang instan itu berpengaruh terhadap kekreatifan seseorang gitu. Mungkin sedikit kata pengantar dulu Bang. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah 3.000 orang ya, mahasiswa UIN 6.000. Separuh berarti ke Rongsokan semua ini. Tapi ya itulah, saya kira tantangan kita ya di dalam terutama komunitas seni, dimanapun ya. Dan di kampus sesungguhnya sangat diuntungkan dibanding dengan kita di luar yang kadang-kadang tidak ada ikatan apa-apa misalnya. Tapi kalau di kampus kita punya satu tujuan, misalnya setidaknya kita setiap hari ke kampus, dan kalau tidak ada kuliah misalnya ya kita kemana misalnya ke kegiatan apa yang ada di kampus gitu. Jadi lebih terpadu gitu. Nah, jika itu kemudian tidak bisa membantu kita untuk menjadi ya, kreatif dan pada akhirnya menjadi kreator, saya kira tidak ada harapan apa-apa lagi misalnya setelah teman-teman keluar dari kampus. Ya, karena sanggar atau komunitas seni di kampus itu punya 2 peran, di samping untuk kesenian dia juga untuk ilmu seni itu. Ya. Jadi jangan mungkin dikira seni itu juga tidak punya pendekatan
keilmuan sehingga hafal tuh kan, buang-buang waktu aja, lebih baik kuliah dapat komlut, setelah komlut ya nggak tahu kemana kita kecuali ke mulut mungkin ya, tangga mulut segala macam. Jadi itu strategisnya komunitas di kampus, karena saya sudah mungkin hampir 6 tahun pernah dulu waktu saya masih kuliah mimpin itu sampai mau di DO lah ya, tapi itu bukan hal yang perlu ditiru, tapi intensitas di sanggar itu kemudian membuat kita itu tidak pernah mati dalam tanda petik ketika melihat soal-soal yang ada misalnya di luar kampus misalnya. Makanya itu konteksnya menghidupkan tadi karena ada sisi kreatifnya. Tapi kalau hidup menonton itu kan banyak cerita, banyak kisah kita baca di seluruh dunia, ya hidup menonton ya akhirnya adalah ya kill myself, bunuh diri aja. Ya, hidup yang absurd itu ya hidup yang pada akhirnya bunuh diri. Artinya dalam pengertian apa saja, bahwa saya tidak punya pilihan kreatif untuk menghadapi segala situasi. Ya kalau perempuan enak lah kan ikut suami kalau. Nah kalau laki-laki kan agak gimana gitu kan dalam konteks itu misalnya. Nah apalagi misalnya tidak ikut-ikutan seperti itu, kita punya satu sikap di dalam misalnya menghadapi banyak soal dan kemudian bisa kita diskusikan dengan siapa saja gitu. Nah itu peluang saya kira. Ya, apalagi di Aceh sendiri itu komunitas kesenian di luar itu sangat sedikit. Kecuali ada talenta-talenta yang memang muncul dari kampus, kemudian meneguhkan diri di luar untuk kemudian didatangi orang. Kemudian ya syukur kalau kita bisa bikin grup atau kelompok misalnya. Nah, tapi ketika si tokoh itu tidak ada lagi ya biasanya ya kasus-kasus besar lah kan di Indonesia, misalnya W.S. Rendra, Putu Wijaya segala macam itu kan matahari tuh. Ketika dia sudah nggak ada lagi gitu loh. Makanya kalau kampus kemudian bisa memproduksi banyak matahari, saya kira di luar kampus masyarakat itu banyak mendapat pencerahan, pencahayaan. Ya, dibanding satu matahari di luar kemudian ketika dia meredup dan dunia pun menjadi jahiliyah lagi lah. Ya, maksudnya gelap. Saya kira itu dalam konteks kreatif. Nggak tahu nanti Nazar bisa kasih tahu teman-teman. Ya, jadi itu pengalaman dan kemudian menjadi ya penghayatan saya sesungguhnya ketika berkomunitas di kampus. Itu ya. Oke, baik. Berarti memang akan lebih baik jika kita punya banyak matahari gitu, Pak. Artinya kita punya orang-orang baru yang muncul setelah mungkin mungkin bergabung dengan komunitas, kemudian saling belajar berproses, kemudian setiap individu tumbuh lagi menjadi matahari-matahari baru, itu akan sangat berguna mungkin bagi kampusnya sendiri dan juga kemudian bagi kehidupannya ketika dia menghadap ke masyarakat lebih luas, mungkin begitu. Itu yang bisa saya tangkap. Baik, sedikit Bang Najar mungkin bisa memberi gambaran tentang apa sih manfaatnya kreatif atau apa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rongsokan kembali membawa saya ke sini, dan jika kemarin itu saya bisa berbicara banyak itu karena saya tidak ada guru di samping. Hari ini saya punya guru di samping jadi saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Ya, ketika berbicara kreativitas kan yang paling saya ingat awal-awal kreativitas saya itu ya di UIN, kemudian di kampus di Unsyah, FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu di Gemas Sastrin. Tidak lama di sana kemudian saya diperkenalkan dengan komunitas Sekar Pandan. Ada hal yang paling menarik ketika saya berada di komunitas Sekar Pandan. Ketika itu suatu ketika Bang Yulfan Marfi mengatakan kepada saya, kamu harus bisa banyak hal untuk hidup, tapi kuasailah satu hal untuk menghidupi. Pada saat itu saya lebih kalau saya kan suka mencoba yang baru nih, ini kita coba, itu coba. Jadi baca puisi, nulis dan segala macam, mencoba. Tidak ada satu yang mungkin menjadi pegangan. Nah, saya selalu membawa kata-kata itu di kepala saya sehingga pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap
kukuh berkreativitasnya di musik gitu. Eh, Karena menurut saya di ruang yang hari ini saya geluti, saya tidak meninggalkan kreativitas saya sebelumnya. Saya tidak meninggalkan menulis, saya tidak meninggalkan puisi, saya tidak meninggalkan sastra, saya tidak meninggalkan teater. Tentu saja seperti itu. Jadi di musik saya bisa meramu itu semua. Nah, tadi menarik ketika Pak Pojan bilang lebih baik kita punya banyak matahari dibandingkan kita cuma punya satu matahari. Ketika matahari itu redup maka kiamatlah. Dan itu yang kemudian ada di kepala saya beberapa tahun yang lalu ketika ketika kami masih berada di atas angin. Jadi APC 13 masih banyak panggung, masih kita juga di Aceh masih cukup aktif konser-konser. Saya berpikir suatu hari ini akan selesai, APC 13 akan selesai. Sama seperti penyanyi-penyanyi lain yang juga merasakan waktu itu, fase itu. Saya berpikir sepertinya saya harus membangun sebuah ruang di mana kita bisa memproduksi orang-orang baru. Dan kemudian kami membangun Studiosa. Jika hari ini kita aktif memproduksi mereka, setiap minggu kita punya lagu baru, setiap minggu kita memproduksi, itu upaya untuk mencari matahari-matahari baru di Aceh. Sehingga nanti ketika APC selesai, ketika Berge dan yang lain-lain juga selesai, ada anak-anak muda ini yang melanjutkan estafet musik yang dari awal kami niatkan tidak lagi plagiat gitu. Jadi kita mencoba untuk membawa ke situ. Jadi kita harus lebih banyak bergerak memang. Dan benar seperti kata Bang Pojan tadi, jika dengan ruang yang seperti ini, misalnya kita punya emosi, kita punya ikatan, kita punya mungkin semacam komando, kita tidak bisa menghidupkan sesuatu yang baru. Sepertinya itu satu hal yang patut diwaspadai. Itu sedikit berbahaya. Ketika di kampus kita tidak bisa lagi meyakinkan adik-adik kita untuk masuk teater misalnya, tidak lagi membuat mereka menarik untuk membaca puisi. Tadi juga kita diskusi dengan Adang, katanya tidak ada yang semakin berkurang orang di Muspus ya. Rongsokan hampir tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi yang bergerak di Muspus. Saya pikir itu satu hal yang mulai berbahaya. Itu mulai berbahaya karena salah satu yang paling saya ingat dari Rongsokan itu Muspusnya. Itu. Jadi ya mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita diskusi. Mengalir saja lah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, artinya ini memang harus terus dihidupkan mungkin begitu Bang. Artinya ruang-ruang harus selalu kita buka. Karena kan kita nggak tahu dari sekian banyak mungkin mahasiswa, dia kan pasti punya mimpi mungkin ketika SMA-nya, SD-nya pernah apa, ketika dia kuliah dia pengen punya ruang-ruang kan, artinya saya suka kesenian apa. Jadi mungkin ini salah satu bagaimana UIN melalui Teater Rongsokan mungkin membuka ruang itu. Artinya kan setiap orang kita punya bakat yang berbeda, punya passion yang berbeda, kemudian bagaimana Rongsokan membuka ruang ini. Saya dengar ada banyak sekali divisi di Teater Rongsokan. Dan juga sedang krisis gitu Bang ya mungkin ya kalau di dunia musikalisasi puisi. Jadi mungkin teman-teman yang tidak tahu Muspus itu adalah musikalisasi puisi. Jadi puisi yang diiringi dengan musik. Nah, kemudian berbicara mengenai kreatif. Tentu kan itu juga punya banyak sekali kendala. Artinya juga tidak semanis yang kita lihat mungkin begitu Bang ya. Kemudian ada istilahnya keluar dari zona nyaman. Kan kemudian kita kan untuk berkreatif itu tentu kita harus berdebat dengan diri sendiri ataupun mungkin harus meyakinkan keluarga bahwa kita sedang mencari jati diri gitu-gitu. Untuk kreatif tapi memang kita kita harus meyakinkan diri nih Bang. Ini aku di jalur yang benar loh gitu. Itu mungkin gimana pandangan Abang tuh Bang? Artinya kita keluar dari zona nyaman untuk melatih kreativitas kita. Boleh siapa? Najar. Artinya apakah kita harus, karena kan kata hati juga kadang-kadang betul, kadang-kadang juga tidak tahu begitu. Gimana Bang Najar? Resiko datang ke Banda Aceh dengan tujuan kuliah awalnya
Itu kan pulang kita dituntut untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Saya kuliah di FKIP, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Orang-orang di kampung saya, terutama umi saya, itu pasti akan menuntut saya menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Itu paling tidak. Sehingga ketika saya pulang ke kampung, begitu selesai kuliah, pertanyaan pertama dari keluarga itu adalah, Pak mengajar. Itu. Jadi itu pertanyaan pertama. Nah, inilah yang sebenarnya berkutat di ruang kreativitas, di ruang kreatif. Itu memang harus total. Kalau menurut saya itu harus total. Jadi benar-benar harus kreatif gitu. Jadi kalau kita bisa meyakinkan orang, terutama keluarga kita, bahwa hidup di ruang kreativitas ini kita bisa menghidupi, kita juga bisa bertahan hidup dan insya Allah syukur-syukur kalau kaya raya gitu. Kalau kita berhasil meyakinkan mereka, saya kira mereka tidak lagi berada di ruang pikir mereka. Jadi mereka bisa menerima kita gitu. Jadi ketika dulu saya meyakinkan keluarga, apakah saya bisa hidup di ruang ini? Nyatanya saya bisa hidup. Jadi ketika saya bisa hidup di sini, keluarga saya bisa bisa menerima pilihan saya menjadi seniman, pilihan saya kemudian bermusik segala macam. Dan itu syukurnya sejak kita muncul itu kita juga bisa membawa pemahaman baru di kampung bahwa yang gondrong itu belum tentu penjahat gitu. Terbukti saya anak yang baik gitu. Saya anak yang paling berbakti pada umi saya gitu. Jadi intinya kita bisa meyakinkan banyak orang bahwa jika kamu memang benar-benar kreatif, ruang kreativitas yang kamu masuki itu bisa menghidupi kamu loh gitu. Nah, bagaimana cara meyakinkan mereka? Ya tunjukkan pada mereka bahwa kita memang bisa hidup gitu. Salah satu caranya ya dengan cara-cara yang mungkin ya orang biasa nggak bisa orang-orang yang biasa itu belum bisa mendalami ke situ. Jadi kita memang harus total. Kreativitas itu kalau menurut saya jika ingin hidup dan menghidupi dari kreativitas, saya pikir kita memang harus total benar-benar menjadi orang yang kreatif. Artinya memasrahkan diri kita pada pilihan yang kita pilih gitu Pak. 10.000 jam itulah ya. Tapi agak-agak lah, maksudnya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau misalnya satu kreativitas yang kamu dalami atau kamu tekuni, tapi kemudian itu tidak bisa membuat kamu hidup atau tidak bisa menghidupi diri kamu sendiri, kayaknya pindah haluan lah. Pindah gitu. haluan. Artinya, jadi agak-agak lah gitu. Agak-agak. Ya. Oke, baik teman-teman. Ada banyak hal mungkin yang terlintas di pikiran kita yang mungkin tidak bisa saya tangkap satu persatu. Jadi kita mempersilahkan juga jika ada pertanyaan ataupun mungkin ada ini bagaimana sih, itu bagaimana sih, tolong dipertanyakan saja. Jadi kita membuka kesempatan, lambaikan tangan saja jika ingin bertanya begitu ataupun ingin menanggapi apapun. Baik, Bang Fojan. Jadi ya mungkin seperti tadi. Untuk hidup kamu harus bisa banyak hal, tapi kamu perlu satu hal untuk bisa menghidupi gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Aceh katanya getanyo hanjit sapu, benajit bacut sapu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya satu keahlian khusus, itu paradoknya itu kita harus bisa banyak hal gitu loh. Bisa aja kan? Jadi kalau kita tidak punya satu keahlian khusus, konsekuensinya adalah kita harus bisa banyak hal. Kalau enggak kita tidak akan hidup gitu. Mungkin begitu Bang ya? Ya, ada dua istilah, tahu banyak tentang satu hal, ada tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, ini ya mungkin kecenderungan misalnya kita untuk menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat. Jadi semua harus bisa. Dari mencangkul misalnya sampai jadi imam sholat, sembahyang gitu kan, jadi anak-anak KKN lah, semua harus bisa gitu. Ya kan? Nah, tapi pada satu titik kita juga dituntut misalnya sebenarnya kita lebih mendalami satu hal itu di aspek yang mana ya, untuk apa? Untuk itu tadi misalnya kita tahu lebih dalam tentang satu hal, artinya lebih menyelami misalnya tentang satu hal dibanding tahu sedikit tapi permukaan aja, ya kan? Nah, jadi ini yang kemudian menjadi
bayangan sebenarnya di dalam komunitas seni sebenarnya. Kan tadi ada banyak divisi misalnya kan di rongsokan atau di sanggar-sanggar seni misalnya. Jadi teman-teman yang terlibat di situ kan bisa mencicipi semua itu. Nah, pada ujungnya misalnya di sini misalnya ya karena kita terbatas dengan proses akademis ya setahun 2 tahun misalnya kan. Tapi kalau berani misalnya sampai 4 tahun gitu. Dari masuk pertama sampai selesai 4 tahun di sanggar terus misalnya, pada satu titik pasti nanti kita akan muncul misalnya di antara kecenderungan divisi-divisi seni di situ sebenarnya kita kemana? Di samping kita bisa semua, ya kan? Jadi kalau saya dulu ya bisa sedikit kaligrafi, bisa sedikit nyanyi gitu kan, walaupun apa bareng-bareng satu kelompok. Jadi saya cuma apa backing vokal aja biar nggak kelihatan salahnya gitu kan. Kur aja bang ya. Nah, tapi setidaknya saya bisa merasakan itu apa tempo, irama apa saja yang menjadi tune dalam musik. Walaupun pada akhirnya saya dipilih misalnya lebih ke drama misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa dipelajari di dalam proses kita di sanggar. Jadi sanggar itu pun jangan dilihat secara fisik juga ya. Misalnya kadang-kadang nggak ada orang atau kurang orang misalnya. Dari zaman dulu memang seperti itu. Dan kita nggak usah sedih karena di Pramuka juga atau di PMI atau di apapun juga begitu. Maksudnya kalau apa namanya naik turun lah, ya kan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain misalnya dari komunitas misalnya bahwa ini sebenarnya bisa membuat seperti apa tadi film misalnya ada perspektif ya, perspektif tadi ya, sudut pandang itu kan sebenarnya sudut pandang yang kreatif gitu misalnya. Di situ sebenarnya punya nilai guna dari komunitas tadi sebenarnya. Ya, memang agak berat di kita seperti disampaikan Nazar tadi tentang masyarakat kita. Saya juga seperti itu. Saya dulu zaman saya kan harus jadi pendai nih. Saya dipaksa harus bisa jadi penceramah sama bapak di rumah gitu kan. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Sekarang saya mungkin bisa buktikan mau berceramah juga bisa lewat film, bisa lewat panggung. Malah nggak nyeramahin, nggak gurui. Kalau di panggung podium kan salah-salah anjing menggurui sekali. Makanya Jumat sekarang anak-anak muda baris belakang dia lihat TikTok aja. Waktu qomat baru dia salat Jumat. Karena katibnya nggak digital. Ya. jadi itu yang kemudian saya jawab walaupun mungkin dalam pandangan keluarga atau orang itu pada masa itu juga tidak menjawab. Artinya begini, masyarakatnya hidup dalam kultur seperti itu dan kultur orang gondrong, orang kalau saya dulu jenggotnya panjang sebelah kan karena nggak sempat cermin dulu karena nggak sempat proses terus ya kan latihan terus lupa mandi nggak sempat cermin mereng ini jenggotnya nggak bisa terima sebagai sebuah kreativitas. Saya juga punya alasan kok mereng sebelah, oh saya lagi observasi peran ini jadi Yesus Kristus. Oke, ada yang bisa terima. Kalau enggak ya udah kamu emang enggak suka mandi katanya gitu ya. Nah, masyarakat kan itu problem kita sebenarnya di mana-mana. Tapi di beberapa tempat saya kira mungkin kalau teman-teman ke Jogja atau di mana itu yang memang atmosfernya sudah bisa menerima kondisi gitu. Jadi yang mereng-mereng jenggot itu yang kaya raya. Karena masyarakatnya memberi arti, memberi air kepada ikan itu. Nah, kita kan enggak. Udah jadi ikan, kemudian nggak ada air, dilempar batu lagi, mati ikannya. Jadi ini masyarakat dan ini tugas kreator sebenarnya, tugas kreatif kita yang terus-menerus diproduksi di sanggar kampus misalnya. Ya katakanlah rongsokan udah 20 tahun ya. 21 tahun. 21 tahun saya ikut dulu waktu lahir bayinya rumah sakit di tahun 2000 dulu. Di PKM situ, 2001. Saya saksinya kelahiran ini. Dan sampai sekarang masih hidup ya berarti kan artinya kita masih terus bisa berdialog, kita bisa terus melawan misalnya apa yang dikatakan orang misalnya, masyarakat kan. Masyarakat itu kan kita nggak tahu, abstrak gitu. Ada yang bisa nerima, tapi gara-gara ada yang nggak bisa, dia ikut nggak bisa nerima. Jadi itu masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa terus bertahan, memberikan bahwa yang jenggotnya mereng tadi adalah sebuah kebenaran. Iya kan, saya gondrong dulu bisa imam sholat ya misalnya ya orang sudah selesai.
pertanggungjawaban sosial saya. Bahwa saya bukan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kriminal misalnya dengan, itu kan pandangan ya. Nah itu tugas kita sebenarnya, merubah orang sehingga nanti semua orang tidak lagi pikir misalnya kerja di mana, bahkan mungkin PNS di mana, udah nggak mikir. Mikirnya gimana bisa naik panggung karena bayarannya itu 2 kali gaji PNS misalnya. Itu tugas kita sebenarnya ya. Jadi membuat atmosfer itu percaya pada kita gitu. Ya. Jadi saya kira di dalam ilmu aktor juga ada kan, jadi acting is believing. Jadi kita berakting itu untuk membuat orang percaya bahwa saya jadi kura-kura berjanggut, jadi jadi pendekar mabuk, orang percaya mabuk dia. Padahal saya acting, ya itulah acting is believing. Iya kan? Sekarang banyak loh misalnya orang kerja-kerja di kantor atau apa nggak bisa acting dia nggak percaya bahwa saya pegawai. Ya kan? Datang kantor, habis itu masih ngopi sama kita yang nggak pegawai. Jadi nggak percaya diri dia, nggak punya acting. Ya. Nah, kalau saya jadi pegawai mungkin saya bisa acting, yakin saya. Begitu nggak ada orang saya buka baju punya, saya minum kopi, ya gitulah. Artinya kita bisa memberikan sesuatu yang bisa meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat percaya dan kita bisa hidup sesuai dengan pilihan kata hati kita, ya sehingga kita menjadi gila dengan kata hati itu, dan pada akhirnya biasanya kita akan jadi legenda. Gitu. Oke, baik. Boleh kita tepuk tangan sekali hadirin sekalian? Iya, mungkin jika bisa saya berbagi bahwa jadi kalau kita lihat di Instagram tuh hukumnya jelas, saya jualan, Anda pembeli gitu ya. Jadi hari ini hukumnya jelas, kita dari UKM Teater Rongsokan sedang membuka rekrutmen anggota baru dan hari ini adalah kegiatan welcome Rongsokannya. Mungkin jika bisa saya berbagi bahwa di Teater Rongsokan tuh ada yang pertama ada divisi teater. Apa yang kita pelajari di sana ya tentu tentang berakting, tentang menjadi seorang sutradara, tentang artinya kerja-kerja panggung begitu. Kemudian ada divisi seni rupa, jadi mungkin ada yang kaligrafi, ada yang begini-begini nih, seng-seng yang seng busuk sudah menjadi backdrop gitu ya mungkin ya. Terus ada divisi sastra, itu kita belajar tentang puisi, belajar tentang ya dunia sastra, novel dan segala macam. Kemudian ada divisi musik, kemudian ada divisi multimedia lagi begitu. Artinya, nah di 2 film yang kita tonton tadi sedikit banyak juga beberapa teman-teman dari Teater Rongsokan juga bermain dalam film itu. Ada film Aldi, itu produksi dari Anoma dan Kinemax. Kemudian ada film Sudut Pandang Teri yang kedua dari Universitas Project ya, betul ya. Itu sutradaranya dan beberapa pemain dari dari anggota UKM Teater Rongsokan begitu. Jadi ya mungkin memang berat juga artinya Bang. Artinya itu kan bisa dikatakan kreativitas dan itu ya hal yang sehari-hari kita lihat mungkin. Kemudian bagaimana hal sehari-hari itu bisa kita wujudkan dalam sebuah karya. Kalau memang Anda semua seorang penyanyi ya kita ciptakan apa yang kita lihat dalam lirik lagu, dalam nyanyiannya. Kalau teman-teman semua seorang penulis ya bisa menciptakan tulisan buku tentang apa yang kita lihat begitu. Artinya ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk menyentuh tadi Bang ya. Nah, ada satu hal lagi mungkin untuk menjadi kreator juga tidak mudah. Artinya ada banyak, apalagi kita di Aceh mungkin ada banyak sekali pertentangan-pertentangan. Yang pertama mungkin dari keluarga, terus yang cowok mau gondrong-gondrong, mungkin dari kampus juga susah. Dan memang di situ mungkin proses kita belajar bagaimana kita memberi argumen kenapa saya gondrong, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Mungkin ya bergabung di organisasi ya belajar berargumen kan sebenarnya. Jadi artinya kita meyakinkan kenapa saya misalkan harus perginya pakai kain sarung saja kemana-mana. Kita punya alasan. Jadi mungkin bergabung di organisasi adalah bagaimana kita mencari tahu nih jati diri kita. Ada satu hal lagi ini Bang, mungkin soal passion tadi. Kan ada orang-orang yang tidak tahu saya ini arahnya kemana sih gitu. Ataupun jangankan untuk berkesenian, untuk milih jurusan kuliah saja kan kita tidak pernah tahu gitu loh. Karena dari SMA juga ketika mendaftar awal di kuliah kita nggak tahu nyotoh yang rame sekarang gitu. Oh ini fakultas syariah, ke syariah kita tidak punya gambaran jelas apa bakat kita, apa passion kita dan jurusan apa yang kita ambil begitu kan. Jadi memang
mungkin ya kita harus ada istilah sebelum umur 30 tahun coba aja semua. Jadi habiskan stok gagal Anda. Mungkin begitu Bang, bisa kita beri sedikit. Jadi ya kalau kita bawa ke dalam konteks kesenian, kalau memang kita belum tahu kita apakah kita di musik, apakah kita di teater, di sastra atau di film, ya memang ya selagi ada kesempatan sedang jadi mahasiswa, bergabung di organisasi, kemudian kita coba aja. Kemudian ketika kita nanti 2 tahun kemudian, kayaknya nggak can nih di dunia acting, saya lebih ke kameramen misalkan, kan kita bisa tahu gitu, artinya menghabiskan waktu untuk mengetahui saya berada di mana gitu. Mungkin dari pengalaman Bang Najar juga, Bang Najar sudah mengetes banyak hal, kemudian bagaimana kayaknya aku di sini nih loh, nah gitu Bang. Kalau kayaknya aku di sini itu kayak sebuah apa ya, niscaya pada suatu hari ya. Maksudnya ya udah ini lebih pas lah. Itu pencarian yang panjang kan. Iya. Kita harus mencoba dulu, benar, kita harus mencoba dulu jadi aktor. Tapi sebelumnya saya mau bilang dulu ketika pertama kali masuk teater, sebenarnya saya nggak mendaftar sebagai anak teater. Jadi teater Gema Sastrin itu buka pendaftaran anggota baru, cuman mereka kolaborasi dengan kan minat bakat ini namanya. Jadi ada tim bola, mereka merekrut pemain bola baru lah gitu untuk timnas Gema Sastrin. Sampai kemudian saya udah jadi aktor, timnas itu nggak ada. Gitu. Jadi memang saya dibohongin sama senior waktu itu, waktu perekrutan gitu. Jadi kami direkrut sebagai pemain bola, nyatanya kami disuruh main bola di atas panggung. Gitu. Oke. Nah artinya kan tujuan utama saya masuk teater waktu itu bukan masuk teater, bukan jadi aktor gitu. Jadi pemain bola sebenarnya saya bukan mau jadi aktor teater. Tapi karena mungkin merasa asik di sini, jika balik background saya di kampung, di tangan-tangan mungkin nggak tahu ya di kampung Davi, di sekolah Davi dulu mungkin lebih maju ya. Kalau kami tangan-tangan kan tempat iblis mana, ya kan. Jadi kami tidak tahu yang namanya baca puisi. Kami tidak tahu, mungkin kalau pelajaran puisi ya yang kami tahu mungkin walau hujan, saya tetap pergi sekolah, kan ada puisi itu. Gitu. Itu Ibu, saya sampai gitu. SMA tuh. Dan tidak ada yang total memang. Tidak ada yang total mengajarkan kami puisi, menulis, drama, teater, segala macam nggak ada. Sehingga sampai di sini itu sesuatu yang baru bagi kami. Gitu. Nah, ya pada akhirnya ketika di sini kita tahu, kita merasa asik, kita keterusan di situ, belajar banyak hal, dan ya pada akhirnya kita tahu kita arahnya kemana gitu. Kita tahu lebih pasnya di mana. Tapi bagaimana caranya kita tahu sementara kita tidak mencoba banyak hal gitu. Nah artinya ya coba saja, kalau menurut saya coba saja dulu, mau jadi aktor dulu kah, mau jadi penyanyi dulu kah, mau jadi sound engineer misalnya. Akhir-akhirnya kan dari dulu lihatnya Bang Tejo tuh orang teater misalnya. Tiba-tiba sekarang udah jadi GU, ya kan? Kita kan tahu itu proses yang kemudian kayaknya menurut Bang Tejo kayaknya ini lebih cuan nih gitu. Kan gampang, artis kawan-kawan semua, I think ketawa. Kayak gitulah, itu menurut saya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Boleh? Ada itu boleh dibantu mic-nya? Zainab, coba bantu bentar boleh? Itu baju hijau, oke yuk. Selamat datang Bang Haidir. Selamat datang juga Bang Mahlijar. Selamat datang juga Ibu Ani Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sebelumnya saya udah beberapa pengalaman di bidang seni, baik itu teater, cipta lagu. Akan tetapi seni itu selalu dipandang negatif oleh orang-orang kita gitu kan. Dari guru pun selalu dipandang negatif, sampai dulu di sekolah saya itu sanggarnya di seni teater itu hanya bertahan selama 5 bulan. Padahal setiap kami mengikuti lomba-lomba dan yang kami sumbangkan ke sekolah itu yang paling banyak adalah seni teater.
tapi seni itu tidak pernah diakui oleh sekolah gitu. Bahkan kalau berbicara tentang lingkungan sendiri, banyak yang mengatakan orang seni itu adalah orang gila. Oke, orang gila. Teater, Nah, oke. bagaimana cara kita memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan pada hari ini itu bagian dari seni tanpa mereka sadari gitu. Oke. Dan seni itu banyak sekali sisi positifnya. Oke. Kalau kita melihat sejarah itu kan dikulik dan di publik lewat film. Itu bukankah seni? Oke. Secara tidak langsung. Iya. Dan kayak CR dalam, kalau kita bisa lihat lagu, juga di dalamnya juga terdapat dakwah-dakwah tanpa kita sadari gitu. Tapi tetap saja, tetap dipandang negatif. Bagaimana langkah kita untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya tiap apapun yang kita lakukan tetap ada negatifnya. Tapi untuk menghilangkan stigma negatif dari kalangan-kalangan kita, baik itu dari orang tua, lingkungan, dan dari kayak orang-orang yang sudah berpendidikan sangat tinggi gitu, untuk mereka menyadari bahwa seni itu adalah kehidupan dari diri kita sendiri gitu tanpa kita sadari. Oke, baik. Tepuk tangan boleh. Siapa namanya tadi? Nabila Amira Septiana. Nabila. Oke, baik. Sebelum kita jawab, boleh kasih alamat sekolahnya dulu? Boleh kasih alamat sekolahnya biar kita luncurkan dari sini? Oke, baik, Bang. Jadi begitu, artinya memang ya seperti kita berjuang nih, artinya kita berjuang melawan diri sendiri. Karena kita kan ya memang stigma masyarakat lah. Mungkin bisa sedikit tips and triknya, Bang. Bang Fajan boleh? Boleh. Ya, itu yang saya sampaikan tadi, memang kalau kita ini ikan kan di Aceh ini kan kolam kering. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk hidup dalam konteks kesenian. Memang agak karena ketika ada acara semapa kok boleh, saman kok boleh, misalnya kan, sedati kok boleh, menghikayat kok boleh misalnya. Jadi apa salah kita sebenarnya pada masyarakat? Kalau masyarakat mengafirmasi atau ya mendukung itu, kan nggak ada yang larang tuh. Jadi yang dilarang apanya? Sebenarnya mungkin seperti tadi penampilan kita mungkin, sehingga disebut orang gila. Teman-teman boleh buka Google sekarang, cari buku itu, ada Dilarang Gondrong, kalau perlu beli baca, apa isinya? Judulnya Dilarang Gondrong, Strategi Orde Baru untuk Menekan Peranan Mahasiswa. Jadi yang bilang bukan orang tua, negara pada saat itu yang diktator menekankan itu, karena kalau kayak gini nih garong, kuli, nggak jelas. Akhirnya disamakan semua, harus rapi. Saya dulu tuh belah samping, diwajibkan di Lamnyong tuh misalnya, nih 1.000 dulu potong, tiap sebulan sekali udah ada duit di atas meja. Ya saya pikir 1.000, akhirnya kan saya suruh potong aja sama abang-abang tuh, 500, saya 500, dia beli rokok dulu kan. Tapi wajib harus belah samping. Arti konstruksi dari negara sebenarnya, dari sistem. Nah, seniman ini sebenarnya melawan stigma tadi, yang sebenarnya tidak muncul dari masyarakat. Masyarakat itu kan ada negara yang mengelola. Nah, coba cek buku itu skripsi mahasiswa UI. Dulu skripsinya gitu loh, dijadikan buku. Bikinnya mendalam gitu loh, tentang satu hal. Nah teman-teman nanti kalau mau bikin skripsi boleh bilang, kenapa rongsokan ini tidak maju-maju? Pendekatan sosiologi, apa gitu. Atau kenapa rongsokan misalnya bisa melahirkan orang-orang di luar, pendekatan humanisme, apa gitu. Itu cara membuktikan bahwa salah satu secara ilmiah buat orang kampus, bahwa seni ini punya efek ilmiah. Kalau nggak mau tahu mereka, bahwa ada konstruksi bertahun-tahun, gondrong itu ini, makanya dilarang gondrong. Nah buku itu, maka orang beli karena judulnya sangat sugestif, Dilarang Gondrong. Covernya itu orang kayak saya itu, lihat ke atas, gondrong. Tapi di dalamnya sebenarnya mengkritik itu, ya. Jadi saya kira kalau kita ingin merubah itu sebenarnya ya memang harus
secara struktural. Struktural artinya kita bermain di lembaga. Bikin lembaga, kemudian ngobrol sama teman-teman atau tengku-tengku di MPU, tengku-tengku di majelis pendidikan daerah. Kita misalnya rongsokan nanti setelah alumninya misalnya bikin yayasan rongsokan misalnya. Di situ kerja lebih berat untuk membuat ikan tadi punya air. Duduk sama gubernur, sama muspida, ngomong di situ sebenarnya gondrong itu apa. Jadi kita konteks di Aceh ini nggak bisa main kultural kayak di Jogja, di Jawa itu orang sana tuh tiap hari itu joget. Tengku-tengku kiai-kiai sana ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira misalnya anak-anak muda misalnya mengkritisi agama, membuat agama itu jadi bersinar, jadi enak dipahami di luar kitab kuning mereka, doanya cuma satu, ya wes semoga kalian kaya raya. Bener, bukunya laku di mana-mana, mereka penghargaan luar negeri. Jadi didoain supaya mereka cerdas, supaya mereka punya nilai estetika. Nah di kita nggak bisa main kultural kayak gitu. Harus struktural, bikin lembaga, komunitas. Ya, dulu Tikar Pandan itu kan kerjaannya juga mendesak itu, duduk sama MPU, MPD, apalagi itu yang ini. Ngobrol di situ, apa salahnya kami? Kita berargumen. Keluarkan regulasi undang-undang bahwa orang gondrong boleh, asal panjang rambutnya mungkin nggak lebih dari 2 meter misalnya. Yang penting kan kita selamat, bisa panjang rambut. Ini saya kan nggak bisa sekarang. Kan karena mungkin harus mengajar, potong. Tapi kalau ada regulasi itu semua orang paham bahwa saya gondrong, ngajar nggak masalah. Di UI itu dosennya gondrong-gondrong, kincir lagi. Coba lihat Arbi Sanit, mungkin fotonya itu di Google, itu dikincir, dosen politik, pengamat dulu. Ya, Rocky Gerung aja yang nggak gondrong, dia gondrong kumis dulu ya. Jadi saya kira kita harus bicara di situ. Jadi teman-teman yang punya wadah, mulai dari wadah itu, kemudian bicara misalnya dengan pihak kepala sekolah dulu. Apa masalahnya? Mungkin mereka ada sentimen dengan seni, mungkin masa lalunya mungkin mau jadi sastrawan gagal, tiba-tiba waktu jadi kepala sekolah ya sastra jangan hidup di sini. Jadi mungkin seperti itu, kita nggak tahu kan. Jadi harus ada alasan-alasan yang logis. Sehingga kalau dia nanti waktu melarang, balik ke laptop. Tadi hukumnya apa? Kita kan udah atur di SMA ini kesenian itu 50%, pelajarannya 50% apapun gitu. Jadi kalau kita ngomong secara kultural bahwa seni itu menghidupkan, ya agak lama. Tapi kalau dengan pendekatan itu kita ke Dewan Perwakilan Rakyat segala macam, lewat komunitas-komunitas atau apapun, saya kira mungkin bisa kita coba. Ya, bisa kita coba, walaupun kemudian memang tidak cepat juga akan berubah, karena situasi kita memang sudah sangat struktural seperti ini. Kolam kita udah lama kering, jadi ya butuh perjuangan. Tapi dengan teman-teman kemudian mewariskan generasi di dalam komunitas, di dalam sanggar, saya kira itu satu indikasi bahwa kita akan terus kreatif. Ya, karena melawan misalnya sistem hari ini pemerintah begini mau menerima kita, yang ke depan berubah lagi sistemnya lewat pemilu, orangnya misalnya tidak mendukung. Di situ kita kemudian harus kreatif lagi. Bagaimana? Jadi kreatif ini kayak kungfu lah istilahnya. Kalau cabang bela diri kungfu itu kan nggak ada matinya itu. Udah kejepit tuh kayak Jackie Chan tuh masih bisa kakinya mukul-mukul kepala orang, padahal udah cekek gitu ya. Itu jadi kungfu itu mengalir. Jadi itulah kreativitas sebenarnya. Saya kira itu dulu. Baik, Bang Najar mau ingin ditambahkan, Bang? Ya. Ya paling saya mau nambahkan satu trik lain aja sebenarnya. Ketika kita melawan orang bodoh kan salah satu caranya ya dengan masa bodoh. Itu I don't care. Udah, kalau mau kalian mau bilang apa juga terserah kalian. Itu kita jalan aja. Toh pada suatu hari juga ketika ini menjadi baik, mereka akan menerima itu. Gitu. Pokoknya cara aja, gampang tuh. Gampang. Gampang. Bisa diatur. Itu aja. Itu aja, oke, baik. Nabila, jadi begitu artinya ketika memang kita ingin merubah stigma yang memang sudah berakar kuat,
salah satu tadi dengan cara kita rubahnya dengan secara ya kelembagaan, artinya ya memang diatur secara aturannya begitu mungkin. Jadi misalkan hari ini ada larangan apa gitu, nah karena kita emang negara undang-undang tadi, semuanya harus ada berdasarkan ini, berdasarkan itu, jadi kalau ingin dirubah secara struktural ya memang harus diperjuangkan, dan itu juga tidak mudah mungkin Bang ya. Kita harus buat lembaganya, harus audiensi berapa banyak, atau dengan cara yang kedua tadi, bodo amat gitu. Oke, artinya ya kita buktikan bahwa pilihan kita betul. Mungkin butuh waktu 2-3 bertahun-tahun lah mungkin. Artinya ketika mungkin kita memilih suatu hal, misalkan saya ingin menjadi novelis misalkan gitu. Kan butuh berapa lama gitu, kemudian baru bukunya terjual atau apa gitu. Dan itu sudah banyak cerita. Artinya entah siapa J.K. Rowling itu, dia bekerja berapa lama, novelnya tidak diterima. Artinya ya semua orang sukses artinya mungkin punya cerita-cerita bagaimana dia memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi mungkin begitu. Baik, mungkin tidak akan lama lagi perjumpaan kita. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin apapun boleh Kak Davi, boleh dibantu Bang. Oh boleh, suara Kak Davi katanya besar ya, silakan aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berarti ini pertanyaan langsung gitu ya. Oke baik, siapa dulu? Bang Najar mungkin Bang. Artinya bagaimana kemudian teater itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita hari ini gitu. Halo Davi, saya sempat nonton loh Davi main video klip. Saya suka tuh. Seberapa berpengaruhnya teater? Iya, pangkal daripada kreativitas yang saya geluti hari ini, saya pangkalnya ya di teater gitu. Jadi saya tahu banyak tentang kreativitas, tahu bahkan untuk musik secara dalam saya di teater gitu. Karena kan kalau menurut saya ya, kalau saya tidak salah nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Teater itu kan sebuah seni yang komplit gitu. Seni komplit, semuanya ada di situ, ada acting, ada musik, ada segala macam, ada di situ semua tuh. Sehingga apa yang saya lakukan hari ini di musik juga saya tidak bisa lepas dari yang namanya urusan-urusan teater kan. Nah ilmu yang saya dapatkan di teater itu kemudian berguna, saya bisa katakan 100% berguna untuk apa yang saya lakukan hari ini dalam karir mungkin atau dalam pekerjaan saya hari ini. Karena kan semua yang dibutuhkan ruang industri yang saya kerjakan itu semua berkaitan dengan teater. Jadi kalau saya tidak punya basic di sini, saya tidak punya sedikit pengetahuan di sini, saya tidak bisa melakukan pekerjaan hari ini dengan baik gitu. Jadi kalau menurut saya ke teater untuk saya, untuk karir saya hari ini itu bergunanya 100%, bahkan mungkin lebih gitu. Okay. Itu aja, Dek Davi. Oke. Ya. Kita tunggu video klip selanjutnya ya. Ya. Oke, Bang Fojan, bagaimana Bang? Bagaimana pengaruh teater nih? Ya kalau di kolam kita yang apa tadi penuh air misalnya, dia jelas, ya industri kesenian kita jelas, ya ada proses manajemen segala macam sehingga bisa kita ada orang yang atau ada masyarakat yang mengapresiasi sehingga kita bisa mencapai satu puncak di mana penghargaan tertinggi misalnya atau katakanlah semacam ya life achievement gitu ya, kan banyak penghargaan seumur hidup itu artinya masyarakat memberi arti pada karir kita ya. Nah mungkin kalau di kita saya kira memang kemudian
seperti tadi misalnya karir atau kita bekerja apa saja misalnya, guru segala macam, apa yang kita dapat dari Sanggar, kemudian seperti ilmu drama, terutama drama ya, karena memang drama ini berhubungan sekali dengan semua aspek kehidupan ya. Ya artinya dalam masjid juga kita bisa main drama, dalam pengertian apa ya, pura-pura sholat misalnya kan, atau apa misalnya pura-pura khusyuk misalnya. Tapi kalau main musik kan nggak bisa misalnya ya, atau melukis misalnya. Nah dalam konteks pengaruh sejauh apa misalnya, pertanyaan Dapi tadi ya, ketika misalnya kita misalnya berada di dalam kelas misalnya, atau berada di dalam sebuah masyarakat misalnya, bisa nggak suara kita kayak Dapi tadi, nggak perlu pakai mic misalnya kalau rapat di masjid misalnya, pakai vokal yang bagus misalnya, itu kan juga hasil latihan-latihan ya. Nah kalau kemudian itu direspon menjadi sebuah suara yang bagus, suara yang indah, kemudian itu diberi kompensasi, saya kira kemudian kita bisa masuk ke karir yang lebih jauh di situ misalnya. Nah kemudian kalau kita kemudian masuk di divisi apa lagi selain musik, apa? Presenter mungkin Bang. Bukan, selain musik, apa lagi tadi? Seni rupa misalnya. Yeah. Nah seni rupa misalnya, kalau kita lihat secara industrial misalnya di Aceh sendiri mungkin agak sedikit berat kalau kita berkarir di situ. Banyak teman-teman harus mengadu nasib keluar ke daerah yang kolamnya berair gitu, sehingga ada respon yang besar ya. Seperti Bang Mahdi ya. Bang Mahdi dulu di sini, sekarang pindah ke Jogja dan bisa menginternasional di sana karena airnya pas ya. Kalau di sini mungkin air, tapi mungkin air raksa gitu. Jadi mematikan. Jadi pameran lukisan di sini ya hanya kebutuhan seremonial aja mungkin ya. Ada politikus mau apa misalnya kita bikin gitu. Jadi bukan menjadi satu tangga karir misalnya ya, atau apapun. Nah kalau bagi saya pribadi ya, di dalam ilmu drama itu yang mungkin bisa masuk kemanapun ya. Kita mau berkarir apapun kalau punya drama ya, yang sekarang sering jadi bahasa ya, kamu banyak drama, itu sebenarnya juga sudah masuk ke wilayah acting misalnya. Nah ini secara lebih jauh itu bisa membuat saya terutama ya sukses dalam melakukan apa saja. Dia agak lebih luas ya. Jadi bukan saja drama itu sebagai sebuah kesenian ya. Mungkin kalau sebelum tsunami agak sedikit lebih meriah misalnya, pertunjukan besar banyak di Taman Budaya dan situasinya pun lebih terbuka misalnya. Nah hal seperti ini harus kita respon. Kenapa sekarang mungkin tidak seperti itu? Apa karena syariat Islam? Kenapa dulu nggak syariat Islam? Padahal kita dari dulu juga Islam misalnya. Jadi itu pandangan yang disampaikan Nabila tadi tentang masyarakat. Jadi diombang-ambing oleh pemahaman itu sehingga kesenian haram pada akhirnya. Sebenarnya bukan haram, nggak sanggup mikir aja. Nggak kreatif. Nggak kreatif, apa pegawainya segala macam, nggak sanggup. Tapi ketika kita bedah secara dramatik bahwa yang tak pelakunya meno-meno ya ukeji sebenarnya, kalau anak-anak pengen jadi pendai ngobrol misalnya di podium 12 jam ya Anda harus latihan drama. Anda harus latihan vokal. Mungkin seperti itu masyarakat bisa paham. Kalau nggak paham juga ya udah sabodo aja gitu. Iya kan? Kan orang banyak sekali kan khatib-khatib itu tidak indah kalau kita tonton. Makanya teman-teman itu kalau Jumat saya bilang ya lihat IG aja di belakang itu. Nggak dengar khutbah. Karena apa? Nggak dramatik gitu loh. Atau kalau ada dramatik dari awal udah dramatik tinggi tuh, assalamualaikum udah selesai. Jadi kita pun nggak bisa, ini sakit leher kita. Jadi nah hal-hal kayak gitu nggak dipahami bahwa ada ilmu atau pendekatan keseniannya. Berat memang kalau kita sampaikan itu, bahwa itu ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita olah secara kreatif sebenarnya dalam karir kita di masyarakat. Ya saya berdiri duduk di sini juga kalau dulu nggak seperti ini, ya
mesti nggak siap saya, nervous ya, umur-umur berapa. Tapi ketika kemudian Sanggar mengasah saya, kemudian membuat kemudian apa, saya terlahir kembali misalnya. Ya nggak ada apa-apa kok, biasa aja kok, malah saya menjadi manusia kok di atas panggung misalnya. Ya. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya bagi saya bisa menunjang karir. Ya, saya kira itu mungkin. Oke, jadi begitu. Pasti akan menunjang, pasti akan mempengaruhi sisi hidup kita, mungkin begitu Bang ya. Karena esok hari tidak dimulai dari ketika kita membuka mata. Esok hari tidak dimulai dari kita bangun pagi gitu ya. Jadi tapi memang dari background SD kita di mana, SMP kita di mana, apa yang kita lakukan, itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana masa depan kita, mungkin begitu. Ada lagi the last performance, the last question ada? Mahlizar, jangan berat-berat kali tapi ya, santai aja ya. Ya, santai aja, yuk. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak kali, satu aja. Saya mengikuti perjalanan karir beliau ya, mulai kita dari sama-sama masa Pandu hingga sekarang orang lain yang menonton beliau yang satu di depan panggung gitu ya. Oke. Kemudian di akhir-akhir ini beliau mendaftar menjadi senator untuk Aceh, dari Aceh ke Indonesia. Itu juga sudah mengikuti perjalanan senator yang sudah, itu juga berasal dari Keramaman Aceh juga, seperti di Umar itu. Tapi nyatanya adanya beliau sebagai senator itu tidak mengembangkan kesenian yang sebelumnya membawa beliau ke panggung itu, ke panggung senator ini menjadi anggota DPD. Malah hal yang lain yang diurus seperti itu. Apakah nanti Sang Nazar Salam akan berlaku sama? Dia ketika menjadi senator tidak lagi menyanyi, tidak lagi peduli tentang kesenian, lebih peduli tentang orang Aceh yang ada di Malaysia mungkin. Nah itu pertanyaannya, mungkin ini Nazar Salam juga bisa menjelaskan tentang program-program ke depannya. Sebagai senator, karena ada 20 suara. Oke. Itu satu. Kemudian buat Bang kita, Bang Polda Jakarta, mungkin masih menyangkut dengan pertanyaan daripada tidak tadi, bagaimana teater ini mengatasi diri kita, mempengaruhi diri kita ke depannya. Karena saya kira juga teater Hongkong kan banyak melahirkan seniman-seniman yang memang berdedikasi, tapi tidak secara khusus ke bidang teater. Ya memang itu tidak diajarkan secara khusus untuk bidang teater saja. Pergerakannya lebih ke yang kayak Bang Tejo akhirnya mulai di IO, kemudian kawan-kawan lainnya juga ada Ibu, ada TRN, ada Gila Terapi. Ini maksudnya kita teaternya akan terus begitu Bang. Kita sudah mulai mendobrak kemarin dengan tiket yang lumayan sebenarnya mahal untuk di Aceh gitu ya. Ya nyatanya akhirnya itu membuktikan bahwasanya kita belum bisa untuk jual tiket sebegitu harganya. Mungkin ada tiket ke depannya bagaimana untuk khususnya teater ini bisa berkembang lagi di masyarakat, bisa lebih diapresiasi lagi. Gitu. Coba saja saya Ya, dalam bahasa Inggris memang teater itu satu pengertiannya adalah tempat berproses. Semua ada di situ. Makanya teater rongsokan sebenarnya itu tempat berkesenian. Rongsokan, teater mandiri. Punya Putu Jaya, Rendra, teater itu sebenarnya tempat berproses, mau jadi apa saja. Malah kalau di bengkel teater Rendra dulu harus bisa miara ikan, nanam padi, karena mereka memang hidup dari apa yang diproduksi sendiri. Jadi Rendra itu bikin padepokan itu. Nah, sekali waktu udah capek misalnya atau apa, ada hasil dari ikan jualan, kemudian duduk-duduk, Rendra bilang, nih ada naskah, yuk main misalnya. Jadi yang diproduksi sebenarnya, yang dibantu adalah manusia-manusia ini.
profesi-profesi ini sebenarnya. Kalau dalam konteks teater sebagai tempat. Jadi mereka mau jadi peladang, mau jadi pelaut, silahkan di bengkel. Kalau ada waktu baru main drama. Nah, artinya mungkin kalau mereka main drama sebagai pelaut nanti di casting sama si Rendra akan lebih masuk ya. Jadi dia membangun masyarakat kecil yang bernama teater sebenarnya. Jadi teater itu tempat sebenarnya. Baru kemudian kayak teater itu apa? Bioskop itu kan, pintu teater satu telah dibuka. Kalian nggak pernah dengar suara itu ya? Para penonton yang telah memberi tiket. Ya. Karena film akan sekali diputar, itu suara bioskop dulu di Aceh, atau sekarang ada di luar di Medan. Artinya teater itu tempat nonton. Ruangan gini, gitu, ini teater nih. Ruangan. Teater museum ini namanya. Ruangan. Nah, baru muncul nanti divisi seni rupa, musik segala macam di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, pertunjukan teater akhirnya pertunjukan hasil dari kolaborasi manusia yang tinggal dalam ruang teater. Nah, jadi makanya seperti saya juga sendiri pada akhirnya kita nggak bisa menentukan bahwa saya harus jadi dramawan tunggal misalnya, harus hidup dalam industri teater misalnya. Kalau di Indonesia memang agak berat ya dibanding misalnya dengan film. Jadi akhirnya teater itu dijadikan tempat untuk menemukan diri sendiri lah, kalau dalam bahasa yang lebih berat gitu ya, menemukan diri sendiri ya di teater itu sebenarnya. Bahkan teknisi, teknokrat sendiri ya ada itu penata panggung tuh. Penata panggung teman-teman itu juga bekerja dulu di teater itu di belakang panggung. Teman saya lighting man zaman saya udah 20 tahun sekarang di Jakarta kerja di gedung kesenian urusan lampu. Dari dulu kuliah lampu. Pernah saya ajak main dulu nggak kuat dia, malah kayak orang mabuk gitu ya. Jadi saya sampai sekarang jadi lampu. Jadi hidup dia sekarang jadi penata lampu. Itu salah satu ya. Jadi bagaimana kemudian ruang teater itu memproduksi manusia-manusia dengan profesinya. Jadi dia lebih mendalamkan jati diri kita sebenarnya. Nah, kalau pertunjukan atau seperti konteks yang kemarin tuh 50.000 ya. Tapi rame kan? Lumayan. Ya kok dibilang gagal tadi? Ya? Lumayan. Hah? Ya itu satu test case, satu percobaan yang luar biasa saya kira. Setelah lama kita tidak mentiketkan, karena selama ini dukungan macam-macam jadi gratis, sehingga orang akhirnya menganggap kesenian itu sepele, urusan gratis. Ya, sekarang apa-apa nanya gratis apa enggak, jadi kesannya kalau gratis itu murahan gitu. Kalau bayar itu jadi kayak mana ya? Nah, situ juga masyarakat kita tadi belum terbentuk untuk mendukung para kreator berkarir di dunia kesenian. Ya. Bayangkan di Amerika ada hari ini yang namanya teater Broadway. Pernah dengar Broadway ya? Broadway itu yang memproduksi seperti Tom Hanks, Richard Gere atau Jennifer Lopez segala macam. Mereka main dulu di teater Broadway itu. Ditiketkan mahal, nonton pakai jas. Sukses di situ baru naik ke Hollywood. Sampai sekarang itu teater paling tua di Amerika. Kemudian karena aliran Broadway ini terlalu mungkin terlalu terbuka, telanjang di situ, muncul lawannya teater baru namanya off Broadway. Jadi begitu. Jadi tempat menggembleng aktor watak di film-film Hollywood itu di teater itu. Itu dalam konteks industri. Ya. Makanya mungkin hari ini kita lompatan besar tiba-tiba bisa ke film. Sementara di ruang teater kita belum kuat. Ya, makanya teman-teman film saya bilang harus ada kelas-kelas aktor dulu, panggung dulu, jangan langsung main ke kamera karena konsep berceritanya beda. Kalau di panggung kita kan interaksinya sangat intim, deket, ya. Jadi kita tahu emosi teman-teman. Nah tiba-tiba di film yang scene by scene, frame by frame, kita nggak pernah tahu dengan tawan di sana dia merasa apa. Pokoknya saya udah di take dulu 5 scene saya semua. Membayangkan kawan yang entah di mana belum datang ya karena jadwal syutingnya belum ada misalnya. Selesai, habis itu datang lawan saya. Dia sendiri itu. Jadi ketika dipadukan kelihatan bahwa tidak muncul watak dari aktor ya. Nah, itu kemudian yang membuat
teater atau pertunjukan tadi kemudian menjadi penting. Saya kira tetap ditiketkan. Ya, kalau mau 50.000 ya kita main Julius Caesar yang 3 jam, saya ikut main mau. Atau mau Hamlet, saya mau. Kita main 3 jam Taman Budaya bayar 50.000. Sampai orang keluar sendiri. Jangan kita yang keluar masuk panggung, mereka masih di situ. Berarti kan apa namanya ya? Mungkin mereka merasa rugi gitu, baru datang udah selesai. Nah, tawaran-tawaran seperti itu harus kita coba lakoni untuk menyelamatkan itu. Nah, itu bisa dikumpulkan misalnya dari semua divisi yang ada di komunitas misalnya. Kita posisikan seperti tadi sehingga muncul sebuah pertunjukan yang bisa dijual. Nah, kalau sudah dijual, itu sudah mulai muncul industri. Nanti ayam geprek jadi iklan. Masuk apa yang baru dibuka Mr. DIY itu menjadi iklan teater. Nah, kalau itu sudah masuk iklan berarti mereka udah lihat masyarakat udah mau nonton teater, perlu iklan ke sana. Kayak kita nonton sinetron Ikatan Cinta tuh, 3 jam nggak ada apa-apa, tuh 1000 episode udah. Kenapa iklannya nggak kurang? Karena orang mau nonton. Sampai si apa namanya? Istrinya siapa? Siapa namanya? Andin meninggal sekarang pun saya ikuti kok, masih banyak. Masih banyak iklannya. Artinya penting itu bagi masyarakat, terutama masyarakat waktu senggang setelah maghrib sampai isya. Nah, ini yang perlu kita bayangkan dalam teater, supaya industri itu hidup. Saya kira tiket itu penting. Oke. Ya? Habis waktu ya? Buat saya. Panjang nih, penting nih. Saya kira itu aja, sebagai apa namanya, pengalaman kemarin saya kira. Dan juga untuk membentuk masyarakat apresiatif terhadap kesenian. Yuk, Oke, gitu aja. Jadi begitu. Bang Najar ingin dijawab atau tidak? Terserah. Boleh? Terima kasih Manajer sudah menyampaikan kabar bahwa saya juga maju sebagai calon senator ya. Saya selalu berusaha untuk tidak berbicara hal itu di panggung, apakah itu panggung musik atau ya panggungan seperti ini. Jadi saya mencoba sekuat tenaga untuk tidak membicarakan itu dan tidak menyentuh itu sama sekali. Tapi kalau kemudian ditanyakan apakah saya akan meninggalkan musik, kemudian lebih sibuk dengan membawa pulang teman-teman kita di satu tempat ke tempat yang lain itu kan. Saya ingin katakan apakah saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari, tapi satu hal yang pasti saya sampai hari ini masih sangat mencintai musik, masih sangat mencintai ruang kreativitas saya hari ini. Kemudian apa yang ingin saya lakukan bahwa salah satu yang tugas sebagai senator itu ya mengawasi undang-undang atau aturan-aturan kanun nanti suatu hari. Dan mungkin dengan cara atau dengan ruang yang seperti itu kita bisa membuat ya seperti tadi hal-hal yang struktural yang dikatakan bahwa kita harus mengubah pola pikir itu mungkin dengan cara ya struktural. Ya mungkin kita akan urus undang-undang kesenian itu. Tapi kesenian kan nggak perlu dikasih undang-undang biar nggak ada penjara kan. Mestinya kan seperti itu. Tapi mungkin ya ada hal-hal positif yang nanti akan kita lakukan menyangkut dengan kesenian tentu saja. Karena saya berasal dari ruang ini. Dan kayaknya saya nggak akan membawa pulang teman-teman kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Boleh? Ya, saya ingat bahwa ada tagline teater Ngosokan itu apa? Tagline-nya dibuang bukan berarti terbuang begitu ya? Boleh kita ucapkan secara bersama sekali di sini? Oke, berarti teater Rongsokan apa? Dibuang bukan berarti terbuang begitu ya. Oke, baik. Teater Rongsokan.